persoalan beliau itu? Begini, saya harus menegaskan apa yang banyak disuarakan oleh rakyat di luar sana, bahwa penzaliman kepada Partai Nasdem, kemudian Partai Demokrat, dan menyasar juga kan tekanan yang sangat brutal, di mana ada penyelundupan pejabat untuk melobi PKS untuk menggagalkan Pak Anies. Ini semua merupakan rangkaian peristiwa politik yang tidak lepas dalam satu praktek kekuasaan Jokowi yang semakin norak, semakin ugal-ugalan, dan memberi kesan satu praktek kekuasaan yang otoriter. Ada kekhawatiran yang sangat kuat apabila rakyat yang dalam arus yang begitu besar mengusung Anies Baswedan, kemudian lolos sebagai calon presiden masuk ke gelanggang pemilu. Dan ini menunjukkan bahwa kita dari hari ke hari menyaksikan betapa sibuknya para hulu balang, para kaki tangan, jejaring kekuasaan yang terus bekerja dengan berbagai propaganda mereka, dan melalui alat-alat kekuasaan juga di sana ada semacam operasi tertutup untuk menghabisi setiap upaya dari peluang untuk partai politik koalisi dari pro perubahan ini mengusung Anies Baswedan. Lebih khusus kepada Partai Nasdem, saya ingin memberi satu pesan yang tegas bahwa sebenarnya penzaliman kepada Partai Nasdem ini sudah bisa disimpulkan sebagai salah satu tindakan yang sangat berbahaya, sangat melukai hati rakyat, dan semakin kemari kita melihat bahwa panah-panah api yang dilancarkan dari tangan-tangan kekuasaan itu semakin gelap mata, ingin membakar infrastruktur partai politik Partai Nasdem ini kan. Saya perlu mengingatkan, Nasdem tidak berdiri tunggal bersama Surya Paloh. Tapi Nasdem ini kan menjadi rumah bersama dari jutaan rakyat yang sudah beberapa pemilu menegaskan sikap politik mereka. Ini satu infrastruktur yang mengikat kesadaran kolektif rakyat banyak. Di antara kami para aktivis yang ikut berkontribusi melahirkan partai ini, semakin intensif berkomunikasi dan mengambil kesimpulan, kita tidak akan membiarkan Pak Surya Paloh berjalan sendiri dengan nawaitu yang sangat luar biasa, ingin memperjuangkan perubahan, ingin mewujudkan kepemimpinan yang baik, tapi kemudian diganggu oleh kekuatan-kekuatan yang berhikmat pada kegelapan kekuasaan istana. Kalau tindakan-tindakan atas nama hukum, misal kepada Johnny Plate, yang sejauh ini juga sudah direspon secara tegas oleh Pak Surya Paloh, bahwa itu tidak ada urusan dengan Partai Nasdem. Silakan saja hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya. Tetapi dalam skandal BTS itu juga kan, beberapa nama yang menonjol misalnya diduga berada dalam lingkaran Megawati, itu juga harus dibongkar. Jangan karena ada dugaan nama keterlibatan suami Puan Maharani, kemudian kasus ini seolah-olah dialamatkan hanya untuk memporak-porandakan dengan tujuan menghancurkan Partai Nasdem. Johnny Plate ini kan satu dari jutaan simpatisan dan pendukung Partai Nasdem. Kalau satu orang melakukan kesalahan, tidak bisa partai diseret secara menyeluruh. Satu orang di Manado, di Aceh, melakukan perbuatan yang melanggar hukum, kemudian kita menghukum seluruh masyarakat Manado, seluruh masyarakat Aceh, itu saya pikir satu propaganda yang jahat, yang meruntuhkan akal sehat publik. Terkait dengan munculnya pro kontra yang baru-baru ini, hari-hari ini, yaitu salah satu menteri dari Partai Nasdem juga diusik, saya menangkap signal, bahkan jutaan rakyat yang senantiasa memelihara akal sehat mereka juga berkesimpulan bahwa ada motif-motif politik di balik topeng-topeng hukum untuk menyasar para elit Nasdem. Yang sasarannya kalau saya membaca di berbagai keragaman media sosial itu menyimpulkan ini motifnya politik, seolah-olah mengekspresikan satu kepatuhan politik kepada kekuasaan Jokowi, kemudian mengoperasikan jejaring atau alat-alat penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan yang semakin hari semakin terlihat kental, upaya untuk menjegal Anies Baswedan dan menghancurkan Partai Nasdem.
Jadi menurut saya sudah baguslah Pak Surya Paloh istiqomah, berdiri dengan gagah, terus meyakinkan jutaan rakyat bahwa Nasdem tidak mundur, Nasdem tetap tegak lurus, tangguh menghadapi gelombang yang diciptakan oleh kekuatan-kekuatan kekuasaan yang manipulasi. Tekanan-tekanan politik dengan bertopeng hukum, bertopeng apapun untuk menghabisi atau menjegal aspirasi rakyat lewat Partai Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan, maka sudah otomatis akan menuai badai perlawanan, suara-suara perlawanan yang menurut saya belakangan ini kan makin muncul. Misalnya desakan-desakan people power. Ini harus dilihat, jangan main-main. Ini bisa menjadi satu kekuatan politik moral dari gabungan solidaritas seluruh elemen rakyat yang semakin muak, tidak rela membiarkan negaranya diobok-obok, demokrasinya dihancurkan, maka kekuatan ini akan masuk ke gelanggang. Bisa berakibat destabilitas, bisa berakibat hancur-hancuran masa depan kita semua. Tidak usah lagi lah mengganggu-ganggu partai politik manapun yang kebetulan dia berseberangan dengan istana. Tidak usah lah. Kalau berbicara tentang hukum di tahun politik ini kan sulit menghindari motif-motif dan motivasinya, modus-modusnya yang sangat kental dengan politik. Oleh sebab itu sasaran untuk menghancurkan Partai Nasdem dengan operasi politik berkedok hukum menurut saya harus dihentikan. Sehingga tidak menimbulkan satu desakan dari kekuatan rakyat. Karena misal dalam skandal BTS ini kan, kasus hukum itu hanya berhenti pada Joni Plate, kemudian beberapa nama yang muncul di ruang publik, misal yang diduga adalah suami dari Puan Maharani, keluarga inti Bung Karno, keluarga inti Ibu Megawati ini sama sekali nyaris tidak diusik. Sikap-sikap ketidakadilan semacam ini jelas adalah tendensi politik yang sangat kental, sangat melukai rakyat, dan dapat berakibat rakyat semakin tidak percaya dengan hukum, dan kemudian rakyat akan turun mengambil peran mereka dalam gelanggang politik, bisa saja dengan cara-cara yang jauh lebih revolusioner.